Di bawah yurisdiksi Provinsi Shanxi Republik Rakyat Tiongkok, kota Jincheng dikelilingi oleh 4 desa yang terletak di gerbang bagian selatan, utara, timur, dan barat. Wilayah yang damai dan tentram itu kemudian menjadi tempat yang sangat mengerikan. Penduduk setempat merasa tidak nyaman dan resah setelah terjadi kehilangan anak-anak mereka secara misterius antara tahun 2005 dan 2012. Beberapa saksi melihat mereka pernah ada di dekat gudang pendingin untuk menyimpan sayuran di desa Nanmen. Gudang itu memang dibuat oleh warga dan digunakan bersama bagi warga setempat yang ingin menyimpan sayuran mereka setelah panen. Menurut laporan, ada sekitar 17 hingga 25 orang pemuda menjadi misteri keberadaannya. Anehnya anak-anak itu hilang di waktu siang hari. Sebagian orang tua mereka mengira bahwa anak-anak mereka kabur dari rumah untuk mencari pekerjaan. Namun, beberapa spekulasi mengira ada sindikat perdagangan manusia atau penculikan oleh penyelundup organ manusia. 5 tahun kemudian, seseorang dari luar kota bernama Yan Hao. Dia menghilang di wilayah itu. Kabar itu kemudian diliput oleh media dan tersebar hingga viral. Petugas polisi baru melakukan penyelidikan sekitar tahun 2012 pada bulan April. Sejak saat itu, hilangnya anak-anak di desa Nanmen akhirnya terungkap, yang mana lokasi itu pernah dilaporkan ada sebanyak kurang lebih 80 orang hilang. Namun sebelumnya, para petugas polisi agak lalai dalam penyelidikan, kurang serius karena ada anggapan bahwa mereka sengaja kabur dari rumah. Di tahun 2012, misteri itu pun mulai terungkap. Para penyelidik mencurigai seorang pria tua yang berusia 57 tahun. Setelah digeledah tempat tinggalnya, para petugas polisi menemukan banyak potongan daging dan ada mata manusia yang direndam dalam toples berisi arak. Di dalam rumah itu ada sekitar 5 ember pada dapur yang berisi sisa-sisa anggota tubuh manusia dan organ manusia. Pada meja di kamar tidur ditemukan pula bagian tubuh manusia. Para penyelidik pun menemukan ada 6 karung berisi pakaian dan barang-barang seperti handphone dan dokumen-dokumen di salah satu ruangan pada rumah itu. Pada dinding di rumah itu ditemukan selotip yang terbuat dari tato kulit manusia. Setelah dikonfirmasi, ternyata itu adalah tato mawar dan tato babi milik salah satu korban yang hilang bernama Chen Tao. Pada sumur kering yang terletak di sebelah rumah pelaku dan pada ladangnya, petugas polisi menemukan tulang-tulang manusia dan pakaian yang terkubur. Masyarakat sekitar menjadi gempar setelah mengetahui bahwa pelaku adalah tetangga mereka yang dikenal sangat rajin, baik, dan pendiam. Setelah 20 hari diselidiki dan diburu oleh polisi, akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Kasusnya banyak menimbulkan pertanyaan, mengapa korbannya hanya laki-laki? Dan apakah pelaku mengambil organ-organ korbannya untuk dijual? Sejak kasus itu terungkap, para pejabat polisi berusaha menutupi pemberitaan tersebut. Namun akhirnya terungkap oleh salah satu media lokal. Terlahir dari keluarga yang lumayan cukup mampu, Zhang Yongming memiliki 2 kakak laki-laki dan 1 kakak perempuan. Setelah dewasa, Zhang dan 3 saudaranya tinggal terpisah. Setelah menikah, mereka menetap dengan keluarganya masing-masing. Hubungan antara keluarga mereka kurang akur. Di rumah orang tuanya, Zhang yang masih jomblo menjadi satu-satunya anak yang tinggal bersama orang tua. Dengan mengikuti jejak orang tuanya, Zhang berprofesi sebagai petani. Dia dikenal orang yang rajin, pendiam, dan sangat baik. Kemana-mana dia selalu membawa cangkulnya. Akan tetapi, kakek, ibunya, dan salah satu kakak Zhang, para tetangga mengenal mereka
sebagai orang yang kejam terhadap sesama keluarga dan pada tetangganya. Para tetangga merasa takut pada keluarga Zhang karena mereka termasuk orang yang mudah emosi, sehingga Zhang dan keluarganya hanya memiliki sedikit teman di wilayahnya. Pada tahun 1974, Lu Tirong, salah satu teman dekat Zhang, menginap di rumah Zhang. Zhang ternyata menderita gangguan tidur. Terkadang dia tidur berjalan. Saat itu dia sleepwalking, berjalan ke dapur, kemudian dia mengambil pisau dapur. Kemudian Zhang menyerang Lu Tirong yang saat itu sedang tidur. Serasa mimpi buruk, Lu Tirong kemudian terbangun dan berteriak kesakitan. Leher Lu terluka hingga sekarat. Orang tua Zhang yang terkejut mendengar teriakan itu, kemudian segera datang ke kamar Zhang. Terkejut melihat anaknya memegang pisau, orang tua Zhang segera mengambil pisau itu dari tangan Zhang. Setelah dirawat di rumah sakit, beruntungnya nyawa Lu Tirong masih bisa diselamatkan, dan Zhang sempat dipenjara atas kasus itu. Namun kemudian orang tuanya membayar jaminan, kemudian dia bebas dari penjara. Orang tua tidak pernah menyangka anaknya ada kelainan, karena Zhang terlihat normal. Pada tahun 1978, Zhang melakukan pembunuhan pertamanya. Saat itu dia disuruh ibunya untuk menjual beras ke kota. Zhang pergi dengan meminta antar temannya yang bernama Yang Surong. Namun sejak saat itu, Yang Surong tidak pernah kembali lagi ke rumahnya. Orang tua yang mencari anaknya, namun dia tidak pernah ditemukan. Sementara beberapa warga sekitar menjadi saksi bahwa Yang dan Zhang terakhir kali terlihat pergi bersama. Namun, saat ditanya keberadaan Yang, Zhang mengatakan tidak mengetahui keberadaan Yang, karena setelah makan malam bersama, mereka berpisah jalan. Polisi dan orang tua Yang Surong saat itu mencurigai Zhang. Kemudian dia diinterogasi dan kemudian ditangkap. Menurut pengakuannya, dia memang membunuh Yang Surong malam itu dengan cara mematahkan kaki dan tangannya, kemudian membuangnya ke sungai. Dalam penggeledahan di rumahnya, petugas polisi menemukan pakaian Yang Surong ada di bawah bantalnya. Warga sekitar yang mengetahui kabar itu kemudian membuat petisi menuntut hukuman mati bagi Zhang Yongming. Namun akhirnya dia dihukum 19 tahun penjara. Orang tua Zhang sangat terpukul atas tindakan anaknya. Saat Zhang di dalam penjara, orang tuanya meninggal dunia. Meskipun Zhang masih punya saudara kandung, namun mereka hidup masing-masing dan kurang akur. Pada tahun 1997, Zhang dibebaskan dan kembali ke rumah orang tuanya di desa Nanmen. Dia kemudian melanjutkan hidupnya dengan bertani. Namun, dia tidak pernah berinteraksi dengan orang lain sejak saat itu. Dia sangat pendiam dan menjadi antisosial. Sejak saat itu kelakuannya semakin parah. Demi memuaskan hasratnya, Zhang mengintai para pemuda yang lalu lalang di wilayah sekitar rumahnya. Dia memantau situasi dari rumahnya dengan memperhatikan jalur yang akan dia incar untuk melancarkan aksinya. Setiap kali melihat sosok pemuda, Zhang yang jomblo tak kuat menahan hasrat menyimpangnya. Satu persatu para pemuda hilang di wilayah dekat tempat tinggal Zhang. Saat jalanan sepi, dia menyerang dan mencekik korbannya hingga tewas. Kadang dia mencekik korbannya menggunakan ikat pinggang. Korban yang telah tewas kemudian dibawa masuk ke rumahnya menggunakan gerobak dengan ditutup terpal sehingga tidak ada satupun orang yang curiga kelakuannya. Sesampainya di rumah, Zhang melampiaskan birahinya dengan para pemuda yang dia culik dan telah tewas. Dia berhubungan dengan mayat. Setelah merasa cukup puas pelampiasannya, kemudian Zhang memutar tubuh korbannya. Hal itu dia lakukan bukan hanya sekedar untuk menutupi kejahatannya. Beberapa anggota tubuh korbannya dia simpan untuk souvenir. Sementara tulang-tulang dan pakaian para korban dia kubur di area sekitar tempat tinggalnya. Masyarakat sekitar
menduga bahwa Zhang bukan hanya pelaku penculikan dan pembunuhan saja, tapi dia juga pelaku kanibalisme. Hingga kasus itu terungkap, masih banyak kejanggalan dan rahasia tentang dirinya yang belum terungkap dengan jelas. Dan masih kurang pasti berapa banyak tepatnya korban yang telah dia habisi. Namun dalam persidangan, secara resmi ditetapkan korbannya hanya sekitar 11 hingga 17 orang. Padahal, para pemuda dilaporkan hilang sejak tahun 2005. Setelah dia dibebaskan dari penjara pada tahun 1997 atas pembunuhan yang surong. Bukannya tidak mungkin dia melakukan lagi pembunuhan lainnya yang tidak pernah terungkap. Dia menutupi kejahatannya dengan memutus bagian tubuh korbannya. Masyarakat sekitar percaya bahwa pelaku memakan korbannya dan sisa-sisa tubuh korbannya diberikan pada anjing peliharaannya. Herannya tidak ada satupun tetangga yang curiga pada Zhang. Padahal dia sudah punya catatan kriminal sebelumnya. Bahkan beberapa masyarakat di sana sering melihat Zhang mendorong gerobak malam hari. Akan tetapi masyarakat hanya menganggap Zhang adalah orang yang aneh. Zhang menderita gangguan kepribadian antisosial. Dia tidak menderita penyakit jiwa, namun ada kelainan pada jiwanya. Saking banyaknya korban, dia tidak ingat lagi berapa jumlah korbannya selama itu. Dalam persidangan, Zhang lebih banyak diam. Dia berwajah dingin, tidak pernah menyesali perbuatannya. Namun, dia mengakui perbuatannya dan menerima segala keputusan. Pada akhirnya, Zhang divonis hukuman mati dengan cara ditembak pada tanggal 10 Januari tahun 2013. Bagaimanapun, terkadang manusia sulit untuk menghindar dari nasib dan takdir, dan sulit melawan godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la haula wala quwata illa billah. Terima kasih Sobat Yulaf. Salam.